Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Adobe Illustrator. Dan kita secara khusus akan belajar bagaimana cara untuk meratakan objek di Adobe Illustrator. Oke, kita langsung praktikan ya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Saya akan membuat dua objek ya, yang satu adalah bentuknya rectangle, terus kemudian yang kedua bentuknya adalah elips ya, atau lingkaran. Dan kita akan menjadikan dua objek ini sebagai media pembelajaran kita dalam perataan objek. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika ingin melakukan perataan objek yaitu menseleksi objek yang akan kita ratakan. Semisal saya akan membuat perataan kedua objek ini, maka kita harus menseleksi kedua objek ini ya. Oke, teman-teman bisa lakukan hal seperti ini ya, klik tahan geser begitu untuk menseleksi, atau misalkan teman-teman bisa lakukan dengan cara yang seperti ini ya. Kita klik satu untuk menseleksi satu objek, terus kemudian tekan Shift di keyboard, terus kemudian tekan lagi objek yang nanti akan kita seleksi, sehingga akan bertambah ya seleksinya. Nah, begitu cara untuk menseleksi objek. Nah, ketika kita menseleksi dua objek ini, di barisan kontrol panel di atas itu sebetulnya sudah ada ya menu untuk perataan objek. Tapi saya ingin teman-teman masuk ke Windows, terus kemudian pilih Align atau perataan ya, atau teman-teman bisa tekan Shift F7 di keyboard. Nah, nanti akan ada panel untuk menu perataan ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu horizontal align left. Jadi perataan secara horizontal ke sebelah kiri. Nah, kita coba saja ya agar lebih paham. Kita klik dan pasti objeknya akan merapat ke sebelah kiri. Oke, terus kemudian kita akan melakukan perataan tengah. Kita pilih horizontal line center. Oke, nah teman-teman bisa lihat. Jadi perataannya bersifat horizontal tapi di tengah-tengah. Oke. Kita coba lagi horizontal line right, berarti perataannya ke sebelah kanan ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat previewnya. Oke, kita coba lagi vertical line top. Jadi perataan ke atas ya secara vertikal. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian kita coba lagi untuk yang vertical line center. Kita klik dan pasti akan seperti ini ya. Di tengah-tengah posisinya. Oke, dan kita terakhir pilih yang vertical line bottom, berarti perataan secara vertikal ke bagian bawah ya. Nah, ya, jadi ke bawah. Nah, kalau kita ingin meratakan objek lingkaran ini ke tengah-tengah dari rectangle atau persegi, nah kita pilih saja yang horizontal line center. Oke, dan kita pilih yang vertical line center. Jadi secara horizontalnya ada di tengah-tengah, dan secara vertikalnya juga berada di tengah-tengah. Oke, paham ya? Jadi tinggal begitu saja prosesnya, bagaimana cara untuk melakukan perataan objek. Dan perataan objek ini tentu kita bisa lakukan ke minimal 2 objek. Jadi kita bisa lakukan ke 3 objek, ke 4 objek, atau lebih misalkan ya. Asalkan jangan satu, kalau satu tentu tidak bisa diratakan karena tidak ada objek yang lain sebagai acuan dari perataan. Oke, kita akan coba untuk membahas yang lain ya, tapi masih di panel line. Kita seleksi terlebih dahulu 2 objek yang akan kita ratakan. Nah, di bawah di sini ada line to. Jadi teman-teman bisa memilih perataannya mau diaplikasikan ke mana begitu ya. Contoh misalkan ketika kita buka, di sini ada yang pertama line to selection.
Terus kemudian yang kedua align to key object, dan yang ketiga itu align to artboard. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kita akan bahas satu persatu ya, agar teman-teman bisa lebih paham. Pertama yaitu align to selection. Nah, align to selection ini berarti perataan ke objek yang sudah kita seleksi. Nah, ketika saya tadi mencontohkan itu menggunakan align to selection. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Kita pilih yang horizontal align center. Nah, begini ya. Terus kemudian yang kanan juga seperti ini ya. Nah, kita coba pilih yang align to key object. Jadi align to key object ini jadi melakukan perataan ke objek kunci yang sudah kita pilih. Oke, kita pilih align to key object. Nah, langsung ada preview seperti ini ya. Dan objek kunci yang nanti akan menjadi acuan perataan kita bisa pilih secara manual. Oke, ketika kita pilih align to object key, kita bisa pilih misalkan objek yang ini sebagai acuan dari perataan. Maka objek kedua yang nanti kita akan ratakan itu akan mengikuti objek kunci yang sudah kita pilih. Oke, contoh misalkan ketika kita pilih horizontal align left pasti ke sebelah kiri ya. Terus kemudian kalau yang kanan itu pasti ke sebelah kanan. Kalau yang vertical align top itu pasti ke atas. Dan seterusnya ya. Oke, itu proses seleksi menggunakan align to key object. Oke, saya pikir teman-teman sudah mengerti ya perbedaannya. Terus kemudian yang ketiga yaitu align to artboard. Jadi perataan ke artboard. Oke, saya akan perkecil dahulu ya tampilannya supaya artboardnya terlihat begitu ya. Nah, ini adalah artboard yang sudah saya buat ya sebelumnya. Dan kita akan coba melakukan perataan objek ke artboard. Kita pilih saja satu objek ya sebagai contoh. Dan ketika kita pilih align to artboard, nah maka apabila kita coba mengaplikasikan align object, itu pasti objeknya mengikuti perataan dari artboard. Oke, saya akan ambil contoh ya. Ketika kita aplikasikan horizontal align left, pasti objeknya akan ke sebelah kiri dari artboard. Terus kemudian kalau ke kanan itu pasti ke kanan. Kalau ke tengah-tengah itu pasti di tengah-tengah dari artboard. Kalau ke bagian atas ya secara vertikal itu pasti ke bagian atas, ke bawah, dan ke tengah. Oke. Nah, itu perbedaannya ya. Align to, teman-teman bisa pilih yang align to selection, align to key object, ataupun align to artboard. Itu perbedaannya. Dan tentu apabila kita ingin coba meratakan dua objek ini, ya kita seleksi saja dua objeknya. Nah, kita pilih ke align to artboard. Nah, pasti semua objeknya itu mengikuti perataan artboardnya. Oke. Kalau kita pilih yang ke kiri, semua objeknya pasti merapat ke kiri. Kalau kita ke tengah kan, misalkan semua objeknya pasti di tengah. Dan menu-menu lain ini seperti yang sudah dibicarakan di awal, itu ada di bagian atas seperti halnya misalkan align to selection, align to key object, dan align to artboard itu juga ada di bagian control panel di bagian atas ya. Jadi teman-teman bisa langsung di sini atau membuka panel dari align. Dan tentu fungsi dari perataan ini tidak hanya berlaku bagi objek yang berupa shape saja, tapi juga berlaku bagi garis, terus kemudian juga berlaku bagi teks. Nah, kita akan coba ya. Saya akan coba membuat teksnya menggunakan type tool. Oke, kita akan hapus terlebih dahulu yang lingkarannya ya. Oke, kita akan melakukan perataan teks ini ke rectangle yang sudah kita buat. Oke, kita seleksi dulu dua objek ini, objek berupa shape dan objek berupa teksnya. Terus kemudian kita pilih yang align to key object, karena saya maksudnya yaitu meratakan teks dengan
objek rectangle-nya ya, supaya lebih rapi. Oke, karena kita pilih yang align to key object, maka kita harus memilih objek yang menjadi kunci dari perataan. Oke, kita pilih saja yang rectangle dan previewnya seperti ini ya. Oke, terus kemudian kita akan membuat di tengah teksnya dari rectangle, terus kemudian kita juga bisa membuat tengah secara vertikal ya teksnya. Nah, seperti inilah jadinya. Keterampilan ini saya pikir penting ya, agar nanti teman-teman dapat meratakan objek tidak hanya benar, tapi juga dengan cara yang cepat. Oke, itu saja video tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.